malam jam 1, 2, 3 sampai jam 8 begitu. Jam 1 malam sudah ada nyata? Ya, sudah tunggu air di sini. Ternyata kalau memang ini tidak disambung, ada 1000 jiwa dari desa Lolilik itu yang tidak bisa menikmati air bersih. Pemandangan seperti ini mungkin jarang terlihat di belahan lain Indonesia. Gunung, bukit, serta punggungan kering berwarna kecoklatan merata sejauh mata memandang. Musim panas sekarang memang lebih panas dan panjang dibanding tahun sebelumnya. Beberapa bulan di penghujung tahun ini terasa begitu berat bagi masyarakat desa Lo'onuna, Belu, Nusa Tenggara Timur. Lo'onuna bukan sembarang desa. Ini adalah desa terakhir di beranda Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Desa dengan 1.500 lebih penduduk ini letaknya pun sangat terpencil. 2,5 jam jaraknya dari Atambua, ibu kota Kabupaten Belu. Wajah beranda negeri ini jauh dari menyenangkan. Kekeringan melanda di Lo'onuna dan desa sekitarnya. Kesusahan di batas negeri yang mungkin tak terdengar hingga ibu kota. Air bersih jadi satu harta yang paling berharga di sini. Untuk mendapatkannya pun benar-benar tak mudah. Warga harus berjalan lebih dari 3 km ke sumber air. Menjelang siang, warga mulai berkelompok menuju mata air. Mereka biasanya membawa 2 hingga 3 jerigen air. Bahkan ada warga yang menggunakan kuda agar bisa membawa jerigen lebih banyak. Bukit-bukit kering sejauh mata memandang akan menjadi jalur saya dan warga mencari air. Kemarau di sini sudah 8 bulan namanya. Bahkan kalau sedang parah, bisa sampai 10 bulan mereka tidak mendapatkan hujan. Yang paling terasa tentu saat mencari air. Dan saya bersama warga dari desa Lo'onuna akan coba ke tempat mencari air. Desa ini merupakan desa terakhir yang ada di batas antara Indonesia dan negara Timor Leste. Saya akan mencari air jauh, katanya bahkan sampai ke batas negeri. Tak hanya medan sulit yang menjadi tantangan, panasnya matahari bumi Lorosai pun menyengat sejak menjelang siang. Tua, muda, laki-laki ataupun perempuan punya kewajiban yang sama, mencari air. Setelah melewati beberapa punggungan, akhirnya saya sampai di satu bukit. Ini adalah bukit terakhir di batas wilayah negara Indonesia. Lembah dari bukit ini sudah milik negara lain. Ya, kami mencari air hingga ujung Indonesia. Ini salah satu batas negara Indonesia. Ya, kita sudah jalan lebih dari 2 km, pemirsa. Dan di depan saya itu ada salah satu patok negara Indonesia. Di seberang sananya lagi, itu sudah Timor Leste. Dan kita bahkan belum sampai ke tempat mencari airnya. Masih harus turun lagi di bukit. Di bawah bukit sana baru dapat airnya. Hingga bulan ini, sumber air di ujung desa masih ada. Namun jika sudah masuk bulan Desember, maka warga harus mengambil air hingga ke negeri orang. Sebelum Timor Leste memisahkan diri, warga tak masalah jika harus mengambil air hingga ke bukit seberang. Namun saat ini, warga sudah tak bisa sembarangan memasuki negara orang. Tak terasa, saya sudah berjalan sejauh 3 km. Perjalanan mencari air yang cukup melelahkan. Sambil berjalan, saya masih harus berpikir menyimpan tenaga untuk pulang nanti. Dan inilah mata air tumpuan hidup warga Lo'onuna. Mata air yang masih tersisa setelah 8 bulan kemarau. Ternyata warga sudah banyak yang mengantri mengambil air. 14.
Setelah jalan sekitar 3 km, akhirnya saya sampai juga nih di mata air Kusal, mata air yang jadi tumpuan beberapa warga dari beberapa dusun. Tapi sayangnya, saya tidak bisa langsung ambil air karena masih ada mama yang menggunakannya, sudah datang duluan. Jadi kita harus antri. Antriannya ini 14 orang. Banyak sekali ya, tapi begitu aturannya. Yang datang duluan bisa pakai airnya lebih dulu. Awalnya, saya kira begitu sampai bisa langsung mengisi jerigen. Ternyata harus mengantri cukup panjang. Kami pun harus ikut antrian menunggu giliran tiba. Banyak warga yang datang ke sumber air ini sejak dini hari, sekedar menghindari antrian yang panjang seperti ini. Kalau yang nyuci nggak bisa kita ambil air dulu, nggak bisa? Nggak bisa, kan dia habis dulu baru kita. Oh, tunggunya aja bisa berapa jam itu tunggu di sini gitu? Ya, terserah dari yang pertama, misalnya dia bawa banyak, kita harus tunggu. Harus tunggu itu? Ya. Warga mulai cari air di sini setiap hari itu jam berapa kira-kira? Udah mulai ada yang datang ke sumber ini jam berapa? Malam jam 1, 2, 3 sampai jam 8 begitu. Jam 1 malam sudah ada yang datang? Ya, sudah tunggu air di sini. Ada 2 kali kita jalan. Kemarau yang semakin parah membuat warga tak bisa lagi bergantung pada mata air lain. 4 dusun atau sekitar 400 kepala keluarga bergantung pada satu sumber. Mata air yang makin hari makin berkurang debit airnya. Kepercayaan dan spiritual masih kental berlaku di tempat ini. Pemerintah pernah ada nggak sih yang datang sampai ke sini ngelihat susahnya orang sini cari air, pernah tidak? Tidak pernah, kalau sehari di sini tidak pernah. Belum pernah ada yang lihat langsung pemerintah, Belum bupati pernah. kah, presiden kah? Belum pernah. Baiklah kita usul-usul terus tapi tidak pernah lihat airnya. Pernah usul tapi? Pernah usul tapi tidak pernah lihat air. Setelah menunggu lebih dari 1 jam, akhirnya jerigen-jerigen warga mulai terisi. Bisa dibayangkan, jika warga membutuhkan waktu 4-5 jam untuk mendapatkan air, maka praktis mereka tidak akan bisa pergi ke ladang untuk bekerja. Waktu pun seakan terbuang sia-sia. Kini, perjalanan pulang yang sama jauhnya, namun beda beratnya. Jerigen telah terisi penuh berbanding terbalik dengan tenaga kami yang semakin habis. Saat saya sudah mulai lelah, saya tak menemukan raut kelelahan yang sama pada wajah mereka. Mungkin ini bentuk syukur mereka, karena masih bisa mendapatkan air bersih. Tak mudah hidup di pelosok Indonesia dengan segala keterbatasannya. Hidup di garis terdepan negeri yang justru terbelakang. Bukit-bukit tandus akan menemani jalan saya hingga ke desa. Tiba di rumah, ternyata saya tak bisa langsung menikmati air untuk minum. Meski sudah dimasak, ternyata air dari sumber mata air tak bisa langsung diminum, sekalipun sudah direbus matang. Sakit betul ya memang tinggal di daerah perbatasan Indonesia dan Timor Leste ini. Nyari airnya susah. Sudah sampai rumah pun dimasak tidak bisa langsung diminum. Karena banyak tertinggal kapur seperti ini. Yang memang warnanya putih-putih, kata warga sih kapur. Dan kalau sampai terminum, buang air kecilnya sakit. Tapi memang itu aja atau ada yang lain kalau misalnya seperti ini? Yang lain, sampai ketika air itu belum disaring diminum. Kerongkongannya kering. Yang hal ini menyebabkan sampai batuk-batuk. Kebutuhan air berbeda dengan yang lain. Warga tak bisa menunggu terlalu lama. Saat negara tak bisa memenuhinya, maka warga pun nekat menyeberang sampai ke luar negeri. Pagi menyingsing di dusun Fohuk. Beberapa pasukan berbaju loreng telah bersiap. Mereka adalah satuan tugas pengamanan perbatasan Republik Indonesia dan Timor Leste. Kali ini,
Yang sedang bertugas adalah dari Batalion Infanteri 725 Woroagi. Patroli perbatasan menjadi tugas wajib di sini. Saya akan ikut bersama mereka. Saya sudah terbayang medannya, jalur yang sama susahnya dengan mengambil air bersama warga sebelumnya. Tak sekedar mengamankan perbatasan, kali ini kami juga punya tujuan khusus. Saat ini saya bersama Satgas Pantas RI dan Timor Leste, yaitu saat ini dari Batalion Infanteri 725 Woroagi dari Sulawesi Tenggara. Saya akan coba ikut patroli di perbatasan, namun bukan cuma itu, karena kami juga punya misi lain, yaitu mencari sumber air yang lebih mudah bagi masyarakat. Dan kita lihat seperti apa, karena medannya ternyata nggak gampang ini. Panjang perbatasan Indonesia dan Timor Leste mencapai lebih dari 149 km. Itu belum termasuk distrik Oekusi. Mencari sumber air pada puncak musim kemarau seperti ini memang terdengar mustahil. Tapi tim Satgas punya waktu panjang untuk mencari sumber baru saat patroli. Luas wilayah yang harus mereka jaga ada lebih dari 5 km dengan 19 patok dan papan batas negara. Medan yang landai perlahan semakin sulit. Kami harus melewati jalur yang jarang dilewati warga dan penuh semak belukar. Tak berapa lama, kemiringan landai berubah terjal. Bahkan kami tiba di jalan buntu yang harus melewati tebing. Menurut tim pendahulu, ini adalah jalan tercepat menuju sumber. Saat seperti ini, tim Satgas harus benar-benar cermat. Perhitungan keselamatan dan keahlian tak boleh meleset. Pengamanan di luar, di atas. Kita sudah jalan sekitar 1 jam patroli perbatasan ini. Udah tinggal sedikit lagi ke perbatasan Timor Leste. Tapi kita kan di sini bukan cuma patroli perbatasan, tapi juga patroli air, karena memang sudah sangat kering di atas pemukiman. Jadi tim patroli ini harus mencari sumber air. Nah, ada di bawah katanya, tapi lumayan susah karena memang ada 20 meter lebih. Kita akan coba lihat bagaimana cara turunnya dan benarkah ada sumber air di bawah. Nah, ini kita laksanakan sesuai dengan prosedur. Ya, kerjakan. Siap. Tali seadanya akan menanggung keselamatan kami untuk turun ke bawah. Curaman tebing mencapai hampir 90 derajat dan tingginya lebih dari 20 meter. Setelah semua siap, proses turun bukit pun segera kami mulai. Tak ada pengamanan selain seutas tali. Belum lagi keharusan membawa senjata laras panjang saat tugas patroli perbatasan yang pastinya merepotkan untuk turun. Hasil latihan memang tak pernah bohong. Mereka sama sekali tak kesulitan menuruni tebing seperti ini. Dan sekarang, giliran saya. Posisi kaki, tangan, serta tumpuan harus saya perhatikan. Sesaat, ciut juga nyali saya. Namun petugas meyakinkan saya tetap aman selama mengikuti arahan mereka. Beruntung saya diawasi tim yang lebih ahli. Berat betul jika warga harus menempuh jalur ini untuk mengambil air. Beberapa petugas turun dan sisanya harus berjaga di pangkal tali di atas tebing. Sebenarnya, bagian yang saya tapaki ini adalah sungai. Namun panasnya kemarau 8 bulan ini menguapkan seluruh air yang ada di atasnya. Sambil itu Dari sini, sumber air tak jauh lagi, sekitar 20 meter saja. Kami sudah menemukan genangan air di sisa sungai. Dari hasil pantauan kami, genangan ini adalah mata air yang tak terlalu besar, namun masih mengeluarkan air bersih. Walau hanya genangan tak seberapa, tapi ini temuan besar. Mengingat warga harus mencari air sampai ke batas negeri. Air ini pun kualitasnya lebih layak diminum dibanding sumber lain di sekitar. Mencari sumber air memang bukan tugas utama para penjaga perbatasan negeri ini. Namun, meringankan kesulitan warga
juga pekerjaan yang tak kalah mulia. Meski medan ke sumber air ini cukup sulit, setidaknya warga tak lagi harus mengambil air lagi sampai negeri tetangga. Tidak, musim kemarau pun sudah sulit air. Ditambah lagi musim kemarau sekarang yang berkepanjangan, sangat sulit air. Kita di sini kita lihat masyarakat mengambil air sampai dengan perbatasan sana. Kita manfaatkan, kita laksanakan patroli. Pada saat kita patroli patok perbatasan, kita menemukan mata air yang tidak sampai dengan perbatasan. Itu kita anggap juga sebagai membantu masyarakat. Nanti kita akan sampaikan kepada masyarakat. Solusinya ada terdekat dengan perkampungan, tidak usah sampai dengan perbatasan. Sumber air ini jaraknya 700 meter dari patok batas negara. Meski letaknya di perbatasan, tapi tak sampai melintas patok negara orang. Di pos lain, keterlibatan tentara perbatasan mengelola air bahkan sudah berjalan. Buah kerjasama warga dan TNI berupa sumber dan jalur air sudah ada, tapi perawatan juga tak kalah penting. Seperti mata air dusun Fohilulik yang tak pernah kering saat kemarau sekalipun. Posisinya yang berada dekat hutan terlarang warga membuat air tetap melimpah. Dari membersihkan sumber mata air hingga menyambung pipa sama pentingnya. Musim kemarau seperti sekarang, warga tak mau kehilangan air setetes pun. Peralatan yang sudah usang butuh dirawat meski dengan sistem tambal sulam. Ini adalah pipa penyalur air ke desa sepanjang 2 km. Seringkali air tak sampai ke desa karena pipa pecah terinjak oleh hewan ternak yang melintas. Pemirsa, kegiatan pasang pipa ini memang terlihat sederhana ya, zat nggak penting. Tapi ternyata kalau memang ini tidak disambung, ada 1000 jiwa dari desa Lolulik itu yang tidak bisa menikmati air bersih. Padahal cuma pipa kecil, tapi ternyata manfaatnya besar. Peran tentara perbatasan jauh dari hanya sekedar patroli. Mereka tak bisa tutup mata dengan kesulitan warga yang dijaganya. Maklum, daerah perbatasan seringkali luput dari perhatian pemerintah pusat atau bahkan daerah. Di suatu waktu, para petugas ini berubah menjadi petugas medis dadakan. Rumah masyarakat desa Loouna masih banyak yang belum permanen. Akibatnya, warga menjadi mudah terjangkit penyakit. Terlebih di musim kemarau panjang ini, diare, demam, dan penyakit gangguan pernafasan banyak menyerang anak-anak. Selain anak-anak, banyak juga lansia yang mengandalkan TNI untuk kesehatan mereka. Maklum, puskesmas terlampau jauh dari desa. Mereka harus menempuh hingga 8 km untuk sampai ke puskesmas terdekat. Puskesmas biasanya jauh atau dekat? Jauh. Jauh? Iya. Di daerah mana? Dua lagi. Dari sini kurang lebih 8 kilo. 8 kilo? Iya. Wah, itu kalau sakit bagaimana susahnya? Kalau tidak ada uang transport ya di rumah saja. Sekarang kan jam puskesmasnya tidak berlaku lagi, Pak. Pakai BPJS. Harus pakai BPJS. Tapi itu kendalanya, hanya mau bayar 20, buang uang ojeknya sampai 200-300. 200-300 ribu ya? Iya. Untuk kebutuhan darurat, warga beruntung masih dapat perhatian dari pos Pamtas. Sakit ringan masih bisa terobati. Sebenarnya tak ada kewajiban bagi tentara mengurusi warga yang sakit. Namun mereka memilih membantu sekalipun prajurit kekurangan obat. Sebenarnya nggak wajib layanan, bukan layanan wajib dari kampus kan Pak? Sebenarnya kalau mereka sakit harusnya mereka ke puskesmas. Karena di sini puskesmasnya jauh, tak terjangkau, apalagi malam, kendaraan juga ojek itu susah. Tambah lagi jalanannya, jalannya turun sehingga mereka terpaksa ke pos kami layani. Terus kebutuhan obat sendiri bagaimana? Kan dari teman-teman pos juga kan butuh obatnya gitu ya. Itu kebutuhan obatnya bagaimana? Kami berangkat dari
tugas sudah siapkan untuk perorangan masing-masing kami dibekali. Tapi kami punya bekal sedikit untuk antisipasi jangan sampai masyarakat sini sakit, kami sisihkan untuk mereka. Inilah potret hidup prihatin di perbatasan negara. Saatnya negara memperhatikan warga mereka yang berada beberapa meter dari negeri orang. Jangan sampai kondisi warga perbatasan yang memprihatinkan mencoreng wajah negeri di antara negara-negara lain.